ditolong malah diketawain, itu bisa jadi habis pakai ganja. Nggak berhenti ketawanya sampai habis. Nanti kalau dia ngerokok lagi ganja, ketawa lagi. Mukanya biru. Mukanya biru. Apa lucunya juga muka biru ya? Dasar. Tapi kalau nanti rokok ganjanya habis, ada namanya gejala putus zat. Di setiap narkoba ada gejala putus zatnya atau istilah sakaunya. Mari kita lihat gejala putus zatnya ganja, silakan. Jadi bengong, diem kayak orang bodoh gitu. Itu kalau lihat jam dinding 1 menit kayak 1 jam, Pak. Padahal 1 menit tetap. Lihat orang jalan biasa kayaknya slow motion. Itu jadi bodoh. Dan dampak yang paling bahaya dari ganja adalah ini. Maaf ya Bu, dampak ganja sakit jiwa. Maaf ya Bu, ini sakit jiwa emang. Tadi jam 1:15 saya jemput. Ya, kaget Bu, maaf ya. Dampak ganja adalah sakit jiwa. Makanya saya heran kenapa ada kelompok yang ingin melegalkan ganja. Oh, tidak legal aja sakit jiwa, apalagi legal. Mau ada berapa orang sakit jiwa di Indonesia? Ya, ini ganja. Bisa paham Bapak Ibu ya? Narkotika berikutnya opium. Tanaman ini tidak ada di Indonesia, tetapi produksinya masuk di Indonesia. Ini namanya candu mentah. Nanti ini diproses jadi morfin. Morfin masih dipakai oleh kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit. Tetapi yang tidak dipakai di dunia kedokteran adalah heroin. Heroin adalah zat yang warnanya agak putih kayak gini ya. Kalau ada plastik terus kayak tepung putih, itu bukan tepung Bapak Ibu, itu bukan bedak, itu heroin, plastik kecil-kecil. Atau ada bungkus kayak bungkus orang bikin puyer tapi bukan tapi dari majalah bekas, kemudian Anda buka dan bentuknya tepung putih kekuning-kuningan, itu heroin. Terkenal dengan istilahnya putau ya. Kita lihat dulu ciri-ciri orang pakai putau, silakan. Ini sama seluruh dunia. Kita nggak saja main. Kasih lihat garuk-garuk di pinggirnya. Apa yang sama ayah bunda? Yang ayah bunda lihat, apa yang sama? Garuk-garuk, karena heroin gatal. Yang paling sering garuknya hidung. Apalagi yang sama? Tertidur, ngantuk-ngantuk. Bahkan berdiri pun tidur. Dulu saya sering lihat adik saya seperti ini, tapi saya pikir habis nonton bola kemalaman. Saya tidak tahu ya. Apalagi yang sama? Pegang rokok yang dibakar ya. Pegang rokok yang dibakar ini karena hanya ilustrasi, makanya rokoknya nggak dibakar. Tapi kalau Bapak Ibu melihat ada orang sedang tidur tapi rokoknya terbakar, itu bahaya, itu pasti orang habis pakai putau itu ya. Ada lagi kalau bicara lidahnya berat. Ibu maaf pura-pura ya. Ibu maaf, ibu namanya Ibu Beni. Pura-puranya ini adiknya ya Bu. Pasti nggak mau punya adik kayak gini kan? Sian deh lu. Coba, kamu lagi fly. Ini namanya fly. Kamu lagi fly, lagi giting, kamu ketemu kakakmu Ibu Weni. Kamu ngomong. Ngerti Bu? Enggak, sama saya juga nggak ngerti. Jadi Pak, Bu, Ayah Bunda, anak-anakku sayang yang mungkin juga dengar seminar ini, kalau ketemu orang terkantuk-kantuk, garuk-garuk, bicaranya lidahnya berat, ya, dan pegang rokok yang terbakar, tapi tidak semuanya pegang rokok yang terbakar, tapi yang 3 itu pasti, itu orang mabok, habis pakai putau. Tapi lidah berat atau cadelnya ini bukan yang permanen. Nanti kalau sudah bersih ya, sudah habis dosisnya, kembali ngomong seperti biasa. Tadi ngomong apa sama kakakmu Bu Weni? Kak, pinjam motor mau ikut tablik akbar. Kenapa masih ikut tablik akbar? Ya, ya. Jadi cadelnya bukan yang permanen ya Ayah Bunda ya.
Jangan juga ada anak tetangga cadel dari kecil disangka mabok. Ya, ini cadelnya cuman sementara. Ini yang disebut fly. Ini yang disebut giting. Ini yang disebut on. Habis pakai. Dan tidak lama. Cuman berapa lama kalau lagi fly? 10 menit. 10 menit. Oke, Mbak Adel, berapa lama kalau lagi fly? Berapa? 10 menit. Siapa lagi? Boim, berapa lama kalau lagi fly? 10 menit. 10 menit. Agus, berapa lama kalau lagi fly? 15. Dona, berapa lama kalau lagi fly? 5 menit. Berapa yang jelas? 5 menit, Bu. Wah, berapa? 5 menit. Waduh, sebentar banget nih. Ini pasti heroin yang KW3 nih. Heroin di Indonesia kan dicampur, Bu, Pak. Ya? Iya. Jadi cuman 10 sampai 15 menit. Itu pun cuman tidur dan mimpi saja. Ya, Mbak Adel, biasanya kalau lagi fly mimpi ketemu siapa? Nah, pakai ganti apa? Nyanyi bareng Mary Carey, Bu. Rudi, kamu kalau lagi giting biasanya mimpi ketemu siapa? Makan kredok sama Syahrini. Yang 5 menit sempet mimpi nggak nih? Kamu, ya ini yang 5 menit nih ya. Fly yang 5 menit itu biasanya heroinnya campur kerak aki. Tahu kerak aki Bapak Ibu? Yang putih-putih itu. Ya, jadi makanya fly-nya cuma 5 menit. Nggak tahu dia mimpi nggak? Mimpi nggak? Mimpi, Bu. Ketemu siapa? Main golf sama bolot. Hah? Yang bolot dia apa? Jadi cuman 10 sampai 15 menit membuat dia tidur dan mimpi saja. Kalau ibu tanya apa sih pakai narkoba dampaknya? Cuman cilakanya pas bangun tidak lagi ada obatnya, muncul gejala putus zatnya yang disebut sakau. Kita lihat ilustrasinya, silakan. Ingusan terus. Ada batuk juga, tapi ngilu semua badan. Nggak tahan ngilunya, sakit. Kalau Bapak Ibu mau tahu sakitnya kayak apa, seperti kuku dicabut. Hari pertama 1, hari kedua perut melilit, ya, diare berkepanjangan, dan sakit kayak kuku dicabut itu dirasakan antara 10 hari sampai 14 hari. Awalnya mereka tahan untuk 3 hari pertama, masuk hari keempat tidak tahan, makanya mereka beli lagi, pakai lagi. Waktu pakai hilang 15 menit sakitnya, tapi setelah itu sakit lagi, cari lagi, beli lagi, pakai lagi, hilang 15 menit atau 10 menit saja barangkali. Begini lagi, ini yang disebut ketergantungan. Anak-anak ya nak, orang kalau pakai narkotika itu sakit badannya, mau nggak kukunya dicabut? Makanya kalau ada yang kasih lari, ya, kasih tahu ayah bunda atau umi abi ya ini. Dan heroin itu tempat makainya atau alat-alat penggunaannya itu kayak gini. Ya, kartu telepon bekas, aluminium foil bekas permen karet, tutup CD berserta korek, uang kertas yang digulung. Dulu saya sering lihat benda itu di kamar adik saya, di atas meja belajarnya atau di bawah kasurnya. Cuman karena tidak ada seminar dulu, saya pikir itu benda halal. Tapi kalau benda halal yang seperti itu bergabung jadi satu, berarti di situ ada orang pakai putau. Yang pakai suntik akan tambah dengan sendok, tali. Saya sering lihat ada adik saya bawa sendok di kamar mandi, saya pikir habis makan cuci sendok sendiri. Taunya untuk pakai heroin yang suntik. Ciri khas sendoknya biasanya dibengkokkan ujungnya, dan di bawahnya karena sering dibakar hitam jadinya, bulat hitam. Ini saya harus sampaikan supaya tidak seperti keluarga kami, ya, itu heroin. Narkotika berikutnya adalah kokain. Kokain itu yang bentuk tepung juga, tapi dihisap di hidung langsung. Nah, jadi kalau ayah bunda lihat dari jauh ada anak hisap-hisap tepung, itu pakai narkotika jenis kokain. Ciri setelah pakai kokain beda dengan putau. Kalau putau terkantuk-kantuk, kokain banyak bicara. Rudi, kasih lihat kokain, silakan.
di Askia 5 tahun ke depan akan berkembang lebih pesat, Pak. Ini bagus, Pak. Bapak terus terang jadi kepala sekolah memang bagus sekali, Pak. Teruskan, Pak ya. Tidak kenal, sok tahu. Yang mana kepala sekolah, mana yayasan, mana orang tua murid. Kalau putau, habis pakai putau ngantuk. Garuk-garuk. Ini bukan menggaruk, dia pegang hidung. Kenapa? Mimisan. Karena waktu pakai tepungnya kan dihisap. Cuman kalau mimisan biasa kan kita diam. Ini waktu mimisan obatnya udah masuk ke kepala, jadi banyak ngomong sambil tahan mimisannya. Memang kokain masih mahal, jadi tidak terlalu banyak yang menggunakan. Pejabat-pejabat atau orang besar yang menggunakan, ya. Terlalu percaya diri jadi pakai kokain. Tapi cuma tahan 2 jam. Habis itu muncul gejala putus zatnya. Silakan. Biasanya mual, muntah, dan kejang-kejang. Yang dia takut kejang kayak orang ayam itu. Makanya dia cari lagi, hisap lagi, seger lagi. Di luar negeri artis-artis banyak pakai seperti ini, termasuk Macaulay Culkin. Tahu Bu? Film apa? Iya nak, kan dulu kan baik ya. Setelah film remajanya Richie Rich, dia diperkenalkan kokain, jadi hancur, habis uangnya. Awalnya dia pakai kokain supaya syutingnya bisa fit, tapi lama-lama nggak bisa. Ketahuan akhirnya sama sutradara, dimasukkan rehabilitasi. Habis uangnya, udah nggak imut-imut lagi sekarang. Anak Betawi bilang amit-amit. Sian ya. Next lagi, ecstasy. Ini yang bawa pertama kali orang-orang dari Belanda, tapi sekarang Indonesia bikin. Tahun 2006 ditemukan pabrik di daerah Jasinga, Jawa Barat. Pabrik ecstasy dan sabu terbesar di dunia ada di negara kita. Ini kalau ke diskotik pasti dapat. Kalau anak-anak minta izin ke diskotik, larang saja Bapak, larang saja. Saya pun melarangnya, tapi dengan kelembutan, dengan kebijaksanaan. Dan saya cerita, nak, di sana ada mafia narkoba, nak. Kamu akan dikasih tablet warna-warni kayak gitu. Bahkan ada gambar-gambarnya, menarik sekali. Mafia tahu mana anak yang baru datang. Anak baru datang tidak langsung dikasih 1 tablet, ayah bunda, cuma dikasih 1/4. Istilah mereka seperempi, 1/4. Datang lagi minggu depannya kasih stengki setengah. Minggu depannya baru full tank. Ya, saya harus sampaikan kalimat-kalimat ini supaya paling nggak ibu tahu denger lah. Karena dulu temen adik saya di kamar saya saja bawa ecstasy, dia kasih adik saya, kamu mau nggak seperempi? Saya nggak ngerti apa. Itu bahasa untuk mengatakan dosisnya ecstasy. Seperempi, 1/4, stengki setengah ya bu. Tapi jangan juga setelah tahu ibu beli telur seperempi kilo, itu kacau. Mas beli daging dong stengki kilo, ya. Nanti ada petugas polisi ketangkep loh bu. 1/4 tablet saja membuat detak jantung memicu dengan cepat. Jantung itu normalnya 1 menit cuma 80 kali detaknya ayah bunda. Yang senang olahraga 1 menit cuma 70 kali. Dikejar anjing gila 100 kali. Itu masih normal. Tapi pakai ini seperempi, 1/4, detak jantung menjadi di atas 120 kali per menit. Dan tidak bisa dibawa duduk kayak gini. Kalau duduk kayak gini kejang langsung. Maka di diskotik dikasih house music, musik ajeb-ajeb yang sama beatnya dengan detak jantungnya. Kita lihat ilustrasinya, silakan. Jogetnya selalu bagian kepala. Ini istilahnya tripping. Dan ada ciri khas, tangan diangkat gitu. Bawa air mineral biasanya. Makanya air mineral tuh mahal loh di diskotik dibanding jus. Ya. Dan seneng sekali dekat sound system. Supaya musiknya sama dengan beat jantungnya. Ya. Kadang di
diskotik itu sound systemnya gede kayak pintu Ka'bah. Orang pegang pintu Ka'bah dia sound system. Kacau nih. Ya, arahan setan memang. Jogetnya kayak gitu. Ya. Dan ini pun setelah seperempat tablet joget 2 jam. Sudah mau duduk, dikasih lagi, dicekokin lagi seperempat. Joget lagi 2 jam. Udah mau duduk dikasih lagi seperempat, joget lagi 2 jam. Kira-kira berapa jam tuh kalau seperempat 2 jam? Kalau satu tablet harus habis. Ya. Makanya seringnya mereka mati karena kurang minum. Ya, kita lihat. Ya, gejala putus zat dari ekstasi. Silakan. Paranoid. Semua disangkanya polisi. Dan ada halusinasi. Dia sangka melihat makhluk halus. Apa? Lihat apa kamu? Kecil, hitam, pendek. Apa jin? Apa? Itu orang betulan. Emang penampakannya kayak jin. Hah? Udah apa kayak baca apa kayak ayat kursi? Hafal, Bu. Masya Allah. Al-Fatihah, Bu. Masya Allah. Ya, tolong dong. Halusinasi, paranoid. Ya. Narkoba berikutnya mirip ekstasi tapi lebih parah lagi, sabu-sabu. Ya, sabu-sabu. Bentuknya kayak kristal. 6 tahun terakhir melanda seluruh Asia. Ini yang membuat pengguna lebih banyak orang usia produktif yang sudah bekerja di kantor pakai ini. Ya. Apapun profesinya, kalau dikenalkan ini awalnya dia senang. Kenapa? Kalau pakai ini bisa 3 hari 3 malam tidak tidur. Jadi kepengennya kerja terus. Ya, mari kita lihat botol bong sabunya. Perhatikan baik-baik ayah bunda. Botol apapun yang keluar sedotan dari tutupnya dan badan botolnya itu dipakai untuk menggunakan sabu. Dulu ibu saya karena nggak pernah ada seminar, lihat botol ada sedotan dari sini dan di sini di kamar adik saya, disangka prakarya sekolah. Ibu-ibu kan suka bebenah kan, dielap pak, dibersihin, ditaruh. Setelah tahu itu bong sabu pingsan ibu saya. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang kayak gitu. Ya. Dan mari kita lihat ilustrasi orang habis pakai sabu. Silakan. Tidak bisa tidur dan senang bebenah-bebenah. Terlalu aktif, tapi ngaco tuh. Matanya tidak tidur, ngelihat ke depan tapi tidak lihat manusia 100%. Memang dia tahu ada orang tapi nggak lihat satu persatu gitu. Gelisah. Ada juga orang yang sering gelisah kayak gini tapi tidak pakai sabu, tapi menunjukkan kecemasan. Ya, iya. Gigit-gigit jari. Ininya kalau sudah pakai agak lama goyang-goyang. Ya. 3 hari 3 malam tidak tidur dan tidak mau makan. Hati-hati, pasien kami juga banyak ibu-ibu yang alasannya pengen kurus, pengen langsing. Pakai 2 bulan langsing, orang nggak tidur nggak makan, pasti kurus lah. Tapi kurus dengan gila. Mendingan kita langsung saja begini sehat ya. Iya. Nanti kalau 3 hari 3 malam sudah tidak tidur, mereka nanti tidur terus bisa sehari semalam. Cuman cilakanya pas bangun muncul gejala putus zat. Kita lihat gejala putus zatnya, silakan. Pada ngapain ngumpulin? Orang main gua ya? Paranoid. Waham curiga. Jangan nyebur rumah gue. Gue lihat tuh pada ngintip datang rumah gue. Ngaku lu pada semua. Lihat kan? Ngaku lu. Paranoia. Makanya suami-suami yang pakai sabu, istrinya pasti kena KDRT, istrinya disiksa karena dia waham curiga. Ya. Ada juga ingin bunuh diri, loncat dari lantai atas, tapi takut mati. Jadi mau bunuh diri, doa dulu. Ya. Dan ada juga yang seperti ini.
Oh ya, ya ini ilustrasi ya nak. Biasanya sih langsung dibunuh nak. Mimpi apa tadi malam nak? Nggak mimpi. Mencelakakan orang lain, membunuh orang lain. Dan Pak Sabu ini hati-hati ya nak ya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya, sabu-sabu ya. Kalau mau kerja ngantuk tidur aja sudah, nggak usah cari yang aneh-aneh. Kopi masih boleh lah. Ya, bisa paham ya? Oke baik, tepuk tangan dulu buat teman-teman saya semuanya. Terima kasih ya nak. Ada hadiah dari panitia katanya ya. Boleh minta satu dong, supaya Ananda Revo ingat ketemu orang sakit jiwa karena narkoba. Iya, boleh. Oh, Ibu Hedi kasih Ibu Hedi, yes. Alhamdulillah. Wah, bukunya bagus, hadiahnya buku tentang puasa. Iya nak, itu lebih baik daripada pakai narkoba, jauh lebih benar.